Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pintar, apa kabar kalian? Apakah sudah siap belajar hari ini? Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi seputar puisi. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA SMK, materi puisi termuat dalam kompetensi dasar 3.16, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang didengarkan atau dibaca. Sobat pintar, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Pertama, memahami puisi dan jenis-jenis puisi. Kedua, mengidentifikasi isi, suasana, tema, dan makna sebuah puisi. Dan yang terakhir, memaknai puisi. Oke sobat pintar, sebelum ke pembahasan, mari kita simak puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono berikut ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserak akar pohon bunga itu. Bagaimana? Bagus kan sobat pintar? Oh iya, berpuisi dan bermusikalisasi puisi itu berbeda ya sobat. Musikalisasi puisi adalah puisi yang menyanyikan menggunakan alat musik. Orang yang mencipta puisi disebut penyair. Sampai di sini pasti kalian sudah bisa kan menganalisa apa sih itu puisi? Mari kita catat dan ingat. Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Puisi juga memiliki makna dan dapat mengungkapkan perasaan dari sang penyair yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun menggunakan struktur bahasa yang padat dan penuh makna. Jadi, puisi merupakan karya seni berupa tulisan yang di dalamnya terkandung kualitas estetika atau keindahan bahasa, sehingga terfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Oke, kita akan berlanjut kepada struktur puisi. Struktur puisi terbagi menjadi 2, diantaranya struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi diantaranya tipografi, diksi, imaji, gaya bahasa, dan rima atau irama. Kemudian struktur batin puisi terdiri dari tema, nada, dan amanat. Struktur fisik puisi yang pertama, tipografi. Tipografi merupakan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri atau kanan. Jadi, tipografi dapat diartikan sebagai perwajahan puisi mulai dari tatanan narik, bait, dan kalimat, sehingga menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana puisi. Struktur fisik puisi yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh sang penyair di dalam puisinya. Misalnya, kata sore, kita bisa menggantinya dengan kata senja. Kemudian matahari, kita bisa menggantinya dengan kata surya.
struktur fisik puisi yang ketiga yaitu kata konkret atau imaji. Kata konkret atau imaji adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja dapat berarti pantai atau tempat yang sesuai untuk melihat datangnya senja. Contoh dalam kalimat, "Oh bunga, di mana kini kau berada?" Makna bunga dapat diartikan sebagai perempuan. Kemudian, struktur fisik puisi yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Contoh gaya bahasa yaitu gaya bahasa personifikasi atau membuat atau menyamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya apa sobat pintar? Coba perhatikan kalimat berikut ini. Ombak berkejar-kejaran tertiup angin. Apa mungkin ombak dapat berkejar-kejaran tertiup angin seperti manusia? Itulah yang disebut dengan majas personifikasi. Kemudian majas hiperbola, yaitu mengandung sesuatu yang dibesar-besarkan atau berlebihan. Sobat pintar, coba perhatikan kalimat berikut ini. Sampah-sampah kota Jakarta bertumbuk setinggi gunung. Apakah kalimat di atas tidak terlalu berlebihan sobat? Nah, itulah yang dimaksud dengan majas hiperbola, yaitu mengandung sesuatu yang dibesar-besarkan atau berlebihan. Kemudian kita berlanjut pada struktur fisik puisi yang kelima, yaitu irama atau rima. Irama atau rima yaitu persajakan atau persamaan bunyi di awal, tengah, maupun akhir puisi. Misalkan pantun bersajak A, B, A, B, dan syair bersajak A, 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 A. Nah, sobat pintar, sudah paham kan untuk struktur fisik puisi? Oke, kemudian kita akan berlanjut pada struktur batin puisi. Struktur batin puisi, satu diantaranya adalah tema. Tema merupakan unsur utama pada puisi. Karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi, tanpa tema yang jelas tentunya akan menghasilkan puisi yang tidak jelas pula maknanya. Struktur batin puisi yang kedua yaitu nada. Nada berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Umumnya, nada yang digunakan akan bervariasi seperti nada sombong, nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Kemudian, amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Oke, sobat pintar, sudah paham kan untuk struktur puisi? Oke, kemudian kita akan berlanjut pada jenis-jenis puisi. Puisi terbagi menjadi dua jenis, diantaranya puisi lama dan puisi baru. Dalam jenis-jenis puisi tersebut masih banyak sekali macamnya sobat. Contoh puisi lama ada pantun, syair, karmina, mantra, sloka, dan lain sebagainya. Kemudian puisi baru diantaranya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, dan masih banyak yang lainnya. Sobat pintar bisa cari sendiri ya untuk pengertian dan perbedaannya. Oke, sobat pintar, sementara cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pokok bahasan yang kedua, mengidentifikasi isi, suasana, tema, dan makna sebuah puisi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sobat pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.